Haleluya, Shalom. Kembali bersama saya Pendeta David Mariapan. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya percaya saudara semua dalam keadaan baik, karena Tuhan ada bersama dengan kita dan janji Tuhan begitu luar biasa bagi orang-orang benar. Kita bersyukur, dari kemarin kita udah bicara tentang orang-orang benar. Kita menjadi benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita menjadi benar karena apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan bagi kita. Dan kita percaya bahwa Dia Tuhan. Kita beriman kepada Dia. Kita menjadi milik kepunyaan. Kita buka hati kita bagi Dia. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Itulah yang menjadikan kita orang benar, Bapak Ibu. Hari ini saya akan melanjutkan tentang orang benar ini, Bapak Ibu. Dalam Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16 bagian B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita melihat di sini bagaimana firman Tuhan mengajarkan tentang berkat-berkat orang benar. Kemarin di dalam Yesaya pasal 3 ayat 10 kita belajar bahwa orang benar itu berbahagia. Orang itu benar itu berbahagia. Dan di sini dikatakan doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Doa orang benar. Dahsyat men. Luar biasa doa orang benar. Hebat. Dan kemudian kita akan melihat lagi firman Tuhan katakan di dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-18, jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Ada begitu banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang benar. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang benar. Ketika orang benar itu hidup di dalam jalan Tuhan, ketika orang benar itu mulai melakukan firman Tuhan, maka jalan hidupnya akan menjadi luar biasa. Kitab Amsal banyak mengajarkan kita tentang kehidupan orang benar. Amsal pasal 10 ayat 16 dikatakan, upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Jalan orang benar itu seperti cahaya, yang dimana di pagi hari subuh kita melihat cahaya itu tidak begitu terang, tapi makin lama bertambah terang dan bertambah terang, dan kemudian sangat terang sekali. Dan di dalam ayat 16 pasal 10 ini dikatakan upah pekerjaan orang benar membawa kepada kehidupan. Membawa kepada kehidupan. Ada begitu banyak janji-janji Tuhan tentang orang benar ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Di dalam Amsal pasal 9 ayat 9b dikatakan, ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Ajarilah orang benar maka pengetahuannya akan bertambah. Artinya orang benar itu tidak boleh merasa sudah tahu segalanya. Orang benar itu harus terbuka. Orang benar itu harus mau diajar. Maka dia akan mencapai semua yang dijanjikan Tuhan di dalam firman Tuhan bagi hidupnya. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan di sini. Saya akan mulai dari Amsal 12 ayat yang ke-21 dikatakan di sini. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun.
Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun. Amsal 13 ayat yang ke-19. Dikatakan firman Tuhan, keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati. Amsal 13 ayat yang ke-9. Terang orang benar bercahaya gemilang. Terang orang benar bercahaya gemilang. Amsal 15 ayat yang ke-6. Dikatakan di sini, di rumah orang benar ada banyak harta benda. Di rumah orang benar ada banyak harta benda. Amsal 16 ayat yang ke-13. Bibir orang benar dikenan raja. Bibir orang benar dikenan raja. Kehidupan orang benar begitu luar biasa, saudara. Bahkan dikatakan tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Tidak akan ditimpa oleh malapetaka. Amsal 12 ayat 21. Akan cahaya seperti cahaya gemilang. Semakin lama semakin baik. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Tentu saja orang benar itu harus mengikuti segala kriteria. Belajar, memahami, mengetahui semua yang disampaikan Tuhan mengenai kehidupan orang benar. Dan hari ini, kalau saudara mau mengalami semua kemenangan-kemenangan yang tadi disebut, bagaimana ketika saudara berdoa? Doa saudara top chair, luar biasa. Bagaimana hidup saudara itu seperti cahaya yang makin lama makin terang, makin lama makin baik. Tidak ditimpa oleh malapetaka apapun. Mendapatkan upah yang besar. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Mari kita lihat Amsal pasal 10 ayat yang ke-11. Amsal pasal 10 ayat yang ke-11. Yang pertama adalah yang paling utama dan sangat penting. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Agar hidupmu menjadi hidup yang berarti, agar apa yang kau ucapkan menjadi berkuasa, doa-doa yang kau ucapkan menjadi berkuasa. Inilah yang perlu engkau perhatikan, Bapak Ibu. Agar setiap yang kau ucapkan, perkatakan itu mau didengar orang, dan bahkan raja berkenan mendengar apa yang kau katakan. Para pemimpin mendengar apa yang kau katakan. Engkau harus jaga mulutmu. Ada yang berkata dalam pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Yang artinya silap-silap dia akan menerkam engkau sendiri. Engkau perlu menjaga mulutmu dengan baik. Kita Amsal pasal 10 ayat 11 ini berkata, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Di ayat yang ke-20 dikatakan, lidah orang benar seperti perak pilihan. Lidah orang benar seperti perak pilihan. Ada pepatah mengatakan lidah tak bertulang, sehingga lidah dengan gampang didolak-dalik, berputar sana, berputar ke sini. Itu sebabnya sangat penting bagi kita, Bapak Ibu, menjaga lidah kita dengan apa yang kita ucapkan. Karena apa yang kau ucapkan pada hari ini, kau bisa berkata, aku tidak pernah mengucapkannya. Hari ini kau berkata A, dan besok dengan gampang kau berkata B, karena lidah tidak bertulang. Tetapi firman Tuhan katakan, lidah orang benar seperti perak pilihan. Di ayat 21 dikatakan, bibir orang benar
menggembalakan banyak orang. Bagaimana mulutmu engkau perbuat? Firman Tuhan katakan bibir orang benar menggembalakan banyak orang. Apakah orang takut untuk berkumpul di sekitarmu? Apakah orang takut untuk mendengarkan perkataanmu? Bibir orang benar akan menggembalakan. Bagaimana seorang gembala? Dia akan bawa kepada air yang tenang. Orang akan senang mendengar apa yang kau katakan, karena itu akan membawa kehidupan. Akan menyenangkan hatinya, mententeramkan hatinya, menenangkan hatinya. Itulah bibir orang benar, Bapak Ibu. Sangat penting bagi kita untuk menjaga mulut kita. Sangat penting untuk kita menjaga lidah kita dengan baik. Di dalam pasal yang ke-10 ayat 31 dikatakan, mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Biarkan dari mulut ini orang hanya mendapatkan pengetahuan. Engkau tidak sembarangan dalam berkata-kata. Ayat 32, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan. Biarlah apa yang kau ucapkan itu hanya menyenangkan hati orang, bukan kata-kata yang kotor keluar dari mulut engkau. Itulah ciri-ciri orang benar. Itulah kehidupan daripada orang benar. Dia tahu menjaga mulutnya dengan baik. Menjaga mulutnya dengan baik. Dan mulut ini akan menolong engkau di dalam dunia usaha. Dari pengalaman saya sendiri, saya kehilangan banyak kesempatan menerima keuntungan karena kata-kata yang salah saya ucapkan. Kata-kata yang salah yang saya ucapkan. Sehingga saya kehilangan berkat-berkat Tuhan. Saya kehilangan mendapatkan upah yang besar. Itu sebabnya kita perlu menjaga mulut kita, menjaga lidah kita dengan benar. Dan firman Tuhan katakan di dalam Amsal 13 ayat yang kelima, orang benar benci kepada dusta. Orang benar benci kepada dusta. Masih juga menyangkut tentang mulut ini. Mulut ini sangat penting sekali Bapak Ibu. Engkau jaga dengan baik. Karena kalau tidak, dia akan menjadi harimau yang akan menerkam kehidupanmu. Banyak keluarga, banyak rumah tangga yang hancur hanya karena masalah mulut ini. Mendengar dari sana, mendengar dari sini, dan kemudian mulai berkata-kata. Ada pihak ketiga yang mulai menyampaikan gosip-gosip. Mulai menyampaikan berita-berita hoax. Kita perlu menjaga mulut kita dengan benar. Banyak hubungan retak, hancur hanya karena mulut ini. Jaga lidahmu dengan benar. Karena jangan hanya karena lidah tidak bertulang, dengan gampang engkau putar balik semua fakta kehidupan. Orang benar tahu menjaga mulutnya dengan baik. Orang benar tahu menjaga mulutnya dengan baik. Ini penting sekali Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Satu yang di tempat yang sama ada bibir, ada mulut, ada lidah. Seluruhnya menyangkut saudara. Dan kitab Amsal menyampaikan itu dengan sangat baik. Sangat baik. Haleluya. Mari kita buka Amsal pasal 11 ayat 23. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Kalau tadi kita bicara tentang masalah mulut yang paling utama, sekarang kita melihat kepada keinginan. Ini menyangkut hati dan pikiran kita. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Inilah yang merupakan ciri-ciri orang benar. Yang dia ingin perbuat hanyalah kebahagiaan semata. Bagaimana ya supaya si Anu boleh senang? Bagaimana ya kalau si B boleh senang? Bagaimana mereka keluarga itu boleh bersuka cita? Bagaimana suami saya bisa bersuka cita? Bagaimana istri saya bisa bersuka cita? Bagaimana anak-anak saya bisa bersuka cita? Keinginan orang benar
mendatangkan bahagia semata-mata. Di dalam pasal 12 ayat yang kelima dikatakan, rancangan orang benar adalah adil. Rancangan orang benar adalah adil, masih menyangkut hati dan pikiran. Ketika dia mau membuat satu rancangan, contohnya sebagai warisan, dia punya anak 5. Bagaimana dia bagi warisan dengan adil? Bagaimana dia perlakukan anak-anaknya dengan adil? Bukan berarti karena yang ini kasih lebih banyak uang, dia lebih pro kepada yang A. Si C ngasih hanya sedikit uang, sehingga dia tidak menyayangi yang C. Firman Tuhan katakan, rancangan orang benar adalah adil. Ketika dia mau melakukan sesuatu, maka dia lakukan segala sesuatu dengan keadilan. Dengan keadilan. Perlu bagi kita menjaga hati dan pikiran kita. Karena banyak masalah yang muncul dari dalam itu. Itu yang dikatakan Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau di dalam bahasa Inggris kau baca, karena dari dalamnya lah muncul segala masalah kehidupan. Dari masalah hati inilah muncul masalah kehidupan. Banyak orang kehilangan berkatnya karena masalah hatinya ini. Itu sebabnya katanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hatimu. Berlakulah adil. Berlakulah demi kebahagiaan yang hanya mau mendatangkan kebahagiaan semata-mata. Yang berikutnya Bapak Ibu, mari kita lihat Amsal 12 ayat 26. Seperti apa orang benar itu? Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Tuhan tidak mau kita hanya sekedar menjadi jemaat. Tuhan mau hidup orang yang percaya itu menjadi murid. Dan murid adalah seperti domba yang ingin selalu diajar, yang ingin selalu dituntun. Dan dengan gampang kita bisa mengajari domba. Dengan mudah, karena mereka mendengar. Dalam Yohanes pasal 10 ayat firman Tuhan katakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Domba-domba mendengar suara. Sebabnya firman Tuhan katakan, orang benar mendapati tempat pengembalannya. Kita tahu bahwa inilah tempat pengembalaan kita. Bukan karena bahasa, bukan karena suku, tetapi karena kita tahu kalau saya ada di gereja ini, saya akan digembalakan dengan baik. Saya akan dituntun dengan baik, mendapatkan kemenangan-kemenangan saya. Itulah yang harus kau lakukan ketika engkau berada di dalam gereja. Karena banyak sekali firman Tuhan katakan dalam Yohanes 10 itu, yaitu gembala-gembala yang masuk melalui jendela, tidak melalui pintu. Tidak karena panggilan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya mendengar tentang suatu pengajaran tentang bakal banyak pendeta-pendeta yang punah. Saya tertawa melihat ini. Karena memang saya pikir benar juga. Karena firman Tuhan Yesus menyampaikan suatu perumpamaan tentang seorang pemilik tanah yang memanggil orang-orang untuk bekerja di ladangnya. Tapi kemudian di siang hari dia keluar dari ladangnya itu, pergi berjalan ke kota. Dan dia lihat begitu banyak orang-orang yang menganggur. Dia bilang, ayo marilah, mari bekerja juga di ladangku. Tapi mereka tidak punya visi. Karena mereka sebenarnya bukan orang yang menerima visi itu daripada Tuhan. Jadi ketika engkau hadir di dalam satu gereja, mau memutuskan berjemaah di satu gereja, engkau perlu tahu si gembala punya visi enggak. Dan kemudian engkau harus pastikan
Apakah visi gembala itu cukup besar untuk menampung visimu? Karena setiap kita juga Tuhan berikan visi pribadi. Tetapi bagaimana mewujudkan visi ini harus dipadukan di dalam visi gereja lokal. Karena tujuan daripada visi ini akhirnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bagaimana caranya nama Tuhan dipermuliakan adalah melalui gerejanya. Tuhan dipermuliakan melalui gerejanya. Tuhan pakai wadah gereja ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak diajarkan untuk berdiri sendiri, tetapi kita diajarkan untuk menjadi sebuah keluarga, oikos, suatu komunitas, yaitu gereja Tuhan, gereja lokal, di mana Tuhan berikan seorang gembala, dan visi gembala itu harus bisa menampung visi saudara. Kalau visi saudara besar, sedangkan visi gembalanya hanya kecil, dia tidak akan bisa menerima visi saudara. Akhirnya saudara akan bentrok dengan beliau. Saudara punya visi yang besar, tetapi gembala saudara tidak punya visi yang besar. Sehingga saudara hanya mengalami kehidupan rutinitas, kehidupan berjemaat, tidak mencapai kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara. Banyak orang-orang percaya, banyak orang benar tidak mendapatkan apa yang mereka cita-citakan, apa yang Tuhan janjikan, karena dia berada di tempat yang salah. You must be in the right place to achieve the best what God give to you. Engkau harus berada di tempat yang tepat untuk mendapatkan kehidupan yang tepat, saudara. Dan seringkali kita mendengar banyak cerita-cerita yang menceritakan bagaimana harga suatu barang itu akan menjadi semakin berharga ketika barang itu berada di tempat yang tepat. Di tempat yang tepat. Ada seorang bapak yang menyuruh anaknya menjual arlojinya. Dan anak ini bawa ke tetangga arloji yang sudah sangat tua. Dia bawa ke tetangga. Dia bilang, mau beli pak, ini jam bagus. Bapak itu menawar 20.000. Dia kembali, pak, ditawar 20.000. Kamu pergi kepada Om Anton. Om Anton ini adalah orang-orang yang suka menyimpan barang-barang sejarah. Dibawa ke Om Anton. Om Anton menawar 5 juta. Wah pak, Om Anton menawar 5 juta. Bapaknya bilang, kamu bawa jam ini ke museum. Dan di museum jam itu ditawar 500 juta. Karena jam itu punya nilai sejarah yang luar biasa. Demikian juga dengan hidupmu. Di dalam dirimu Tuhan sudah invest yang terbaik. Dan kau sudah dijadikan menjadi orang benar. Tetapi dirimu akan sangat bernilai ketika engkau berada di tempat yang tepat. Firman Tuhan katakan orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. So, jadi putuskanlah untuk berada di dalam tempat penggembalaan yang benar. Yang berikutnya, Amsal 15 ayat 28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya. Dia tidak asal menjawab. Ayat 29. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Sebabnya engkau perlu menjaga hatimu. Engkau perlu menjaga mulutmu dengan baik. Maka apa yang dijanjikan Tuhan mengenai hidup orang benar akan kau raih dalam hidupmu. Dan kau akan berjalan semakin lama, semakin diberkati, dan diberkati. Dan kau akan bersuka cita setiap hari. Kau akan menyanyikan pujian. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Tuhan memberkati hidupmu. Jadilah orang benar. Lakukan apa yang Tuhan katakan mengenai hidup orang benar. Jaga mulutmu, jaga hatimu, dan beradalah di tempat yang tepat, maka engkau senantiasa akan diberkati dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku sudah sampaikan kebenaran kepada anak-anakmu. Biarlah engkau menolong mereka untuk menjaga mulut mereka. Karena seperti pepatah yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Seringkali kami dicelakakan karena perkataan-perkataan kami. Seringkali kami dirugikan karena perkataan-perkataan kami. Kami kehilangan keluarga kami. Kami kehilangan saudara kami. Kami kehilangan suami. Kami kehilangan istri. Kami kehilangan orang-orang yang kami kasih karena perkataan-perkataan kami. Dan ampunilah kami kalau kami tidak menjaga hati kami. Tolong kami hanya untuk menginginkan hal-hal yang baik bagi orang lain, dan gembira melihat orang lain diberkati. Kami tidak menjadi orang yang senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang, tetapi hati kami akan senantiasa gembira dan memuji Tuhan ketika kami melihat orang-orang lain diberkati. Terima kasih Bapa, dan tolong kami untuk berada di tempat penggembalaan yang benar. Dan terima kasih kalau kami sudah berada di tempat penggembalaan yang benar. Terima kasih untuk gembala yang kau berikan. Biarlah Tuhan terus menyertai dan memberkati. Dan terima kasih untuk domba-domba yang kau berikan. Biarlah mereka terus bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Kiranya Tuhan memberkati engkau. Semakin kau bertumbuh di dalam Tuhan, kau semakin diberkati. Jalan dalam kehidupan orang benar. Stay safe. God bless you. Shalom.